Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Priagung dari Prodi Kimia Universitas PGRI Banyuwangi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan pernyataan diri dosen, di mana di sini saya sebagai pengajar mata kuliah Bahasa Inggris di Prodi Kimia Universitas PGRI Banyuwangi. Adapun mata kuliah bahasa Inggris di Prodi Kimia ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diikuti oleh mahasiswa Prodi Kimia, di mana mata kuliah ini memang harus diikuti oleh semua mahasiswa Prodi Kimia guna memenuhi kemampuan bahasa Inggris mahasiswa secara verbal sebagai dasar dari pengayaan bahasa Inggris yang bertujuan untuk berkomunikasi, mengakses informasi, dan materi-materi kimia yang menggunakan bahasa Inggris agar mahasiswa memperoleh perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya juga memfasilitasi mahasiswa untuk berekspresi dan berlatih menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Di mana saya mengharapkan pada mahasiswa nantinya dapat menyusun kalimat bahasa Inggris dengan sempurna. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan percakapan secara formal dan informal yang sederhana dengan teman-temannya, dan juga mahasiswa mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dengan percaya diri. Di sini topik pembelajaran yang saya sampaikan pada mahasiswa yaitu berkaitan dengan pengertian dan tujuan peranan dan kebutuhan manfaat belajar bahasa Inggris, kemudian juga gaya bahasa formal dan informal, kemudian juga pengertian, bentuk mana dan tata cara penempatan part of speech untuk memahami part of speech-nya, kemudian pengertian dan fungsi rumus tenses, artinya tenses aktif dan pasif pun juga akan diajarkan kepada mahasiswa. Juga mahasiswa dapat menyesuaikan kondisi dan situasi berdasarkan tensesnya. Yang selanjutnya juga diharapkan mahasiswa diberikan pengayaan kosakata kerja dalam ruang lingkup pekerjaan laboratorium kimia. Dan selanjutnya juga mahasiswa diajarkan untuk menyusun kalimat sempurna, baik itu dalam kalimat positif ataupun negatif. Juga ditambahkan pemahaman tentang penggunaan gerund dan infinitif. Berikut juga cara menyusun kalimat yang biasanya digunakan dalam penyusunan surat. Jadi diberikan topik tentang penulisan surat. Kemudian pronunciation sebagai pengayaan komunikasi dalam sehari-hari, juga diberikan pengajaran tentang bagaimana membuat kalimat permohonan dan juga pernyataan secara formal dan informal. Kemudian juga ditambahkan bagaimana mahasiswa bisa memberikan kalimat berupa respon yang menerima ataupun respon yang menolak secara formal dan informal. Kemudian juga ditambahkan materi time and direction sebagai kebutuhan sehari-hari dalam komunikasi berbahasa Inggris. Alat software ya, di sini saya juga menggunakan software sebagai alat pendukung pembelajaran menggunakan Quizizz dan Wordwall, di mana di sini saya dipermudah juga untuk menggunakan quiz untuk mengukur kemampuan mahasiswa terhadap materi yang diberikan sebelumnya. Kemudian juga Wordwall ini saya gunakan untuk bisa mengukur kemampuan mahasiswa setelah pembelajaran dilakukan dalam hari tersebut. Dibantu saya juga menggunakan English Journal yang berbahasa Inggris, tentunya dengan topik yang sesuai dengan mata kuliah, yaitu bahasa Inggris untuk kimia.
Jadi saya menggunakan jurnal berbahasa Inggris yang penelitian tentang kimia. Di sini mahasiswa juga kita konsisten dalam memberikan imbal baliknya terhadap pembelajaran bahasa Inggris. Maka kita sepakati dengan mahasiswa, kita memberikan kriteria penilaian untuk bisa mengukur kemampuan mahasiswa, yaitu dengan satu, uraian. Jika itu bentuk uraian, maka mahasiswa diharapkan dapat menguraikan 3 poin penting, kemudian memberikan contohnya. Maka jika mahasiswa dapat memberikan contohnya dan memberikan pernyataan dengan 3 poin penting lengkap, diberi skor 9-10. Jika mahasiswa hanya bisa menguraikan 2 poin penting dan memberikan contohnya satu saja, itu diberikan skor 7-8. Dan jika mahasiswa bisa menguraikan 1 poin penting kemudian tidak memberikan contohnya, hanya diberikan skor 5-7. Kemudian jika mahasiswa menguraikan tapi tidak berhubungan dengan topik yang dimaksud, diberikan skor 3-4. Jika mahasiswa hanya menguraikan poin pentingnya saja namun kurang berhubungan dengan topik yang dimaksud, diberikan skor 3-4. Dan jika mahasiswa tidak dapat merespon, tidak dapat menguraikan, maka diberikan skor paling tinggi 2. Jika nantinya mahasiswa diminta untuk menyusun sebuah kalimat, kemudian mahasiswa mampu dan bisa untuk menyusun kalimat menggunakan struktur grammar yang benar, kemudian kalimatnya mudah dipahami dan tidak ada unsur plagiasi, maka diberikan skor 10. Dan jika mahasiswa menyusun kalimat menggunakan struktur yang terdapat sedikit kesalahan gramatikal, dan jika mahasiswa menyusun kalimat menggunakan struktur yang terdapat sedikit kesalahan gramatikal, kalimatnya bisa dipahami serta tidak ada unsur plagiasi, diberikan skor maksimal 8. Kemudian jika mahasiswa menyusun kalimat menggunakan struktur dan memiliki kesalahan gramatikal, kalimatnya kurang bisa dipahami serta tidak ada unsur plagiasi, maka diberikan skor maksimal 6. Dan jika mahasiswa terdapat plagiasi dan jika mahasiswa terdapat plagiasi, maka diberikan skor maksimal 4. Dan begitu pun jika memiliki banyak kesalahan gramatikal dan terdapat plagiasi, diberikan maksimal skor 2. Dan ini adalah pedoman perskoran yang kita sepakati dengan mahasiswa, di mana skor maksimal adalah 9-10, kita kategorikan menjadi istimewa, dan skor terbawah adalah 1-2 dan itu dikatakan buruk sekali. Nilai secara angka, grade A itu mulai dari 85 sampai 100, kemudian nilai B itu 70 sampai 84. Nah, dan C 55 sampai 69 dan D 40 sampai 54. Ini adalah kriteria pengambilan skor dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Kognitif sebesar 40%, afektif 30%, psikomotor 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah masih bisa bertemu saya kembali, dosen mata kuliah bahasa Inggris untuk kelas kimia. Hari ini kita sudah pertemuan kedua, di mana nanti kita mempelajari materi part of speech. Tapi sebelum itu saya sudah kita menyepakati kemarin hasil dari kontrak perkuliahan, di mana saya tunjukkan dalam bentuk RPS-nya. Oke, ini adalah kesepakatan kita yang kemarin.
Penskoran paling tinggi adalah 100 dengan kategori A. Kemudian beban kognitifnya ada 40, efektifnya 30, psikomotornya yang 30. Oke, ini termasuk mata kuliah wajib kurikulum. Mungkin ini ya yang kita sepakati kemarin, maka perlu untuk kita sama-sama menjaga nilai agar mahasiswa ini tidak turun, dan saya juga memberikan subjektivitas penilaian saya terhadap mahasiswa. Ya, seperti itu. Mohon untuk nanti ngisi absensi dalam barcode yang sudah saya kirim. Oke, sebelum masuk materi yang kedua di part of speech, kemarin kita membahas tentang formal dan informal, ya, formal dan informal. Kemudian ini saya akan memberikan waktu sebanyak 5 menit, insya Allah, mudah-mudahan cukup. Sama saya minta mahasiswa untuk mengisi kuis yang sudah saya buat untuk mengukur kemampuan teman-teman mahasiswa pada materi yang kemarin. Oke, silakan, waktunya 5 menit. Ya, selamat ya. Selamat sudah mendapatkan juara 1, 2 ya. Oke, kembali ke materi yang kedua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Nah, hari ini partner speech itu adalah bagian awal dari pembelajaran bahasa Inggris, di mana partner speech ini untuk mengetahui jenis kata yang dimasukkan dalam kalimat bahasa Inggris. Oke, kita awali dari verb. Verb adalah kata kerja yang menunjukkan adanya aktivitas berupa tingkah laku. Yang perlu kita garis bawahi adalah di tingkah lakunya, kemudian tindakannya, perbuatan. Nah, dari semuanya ini berarti ada yang beraktivitas. Nah, aktivitas di sini yang dimaksud adalah apa? Berarti kan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu dalam apa ya, di sini bisa kondisi apapun boleh. Nah, tapi di sini artinya verb itu adalah kata kerja yang melakukan sesuatu. Terus kita untuk mengetahui verb itu verb atau bukan bagaimana? Ya, untuk mengetahui verb atau bukan bagaimana caranya? Ada alat bantu, kamus online maupun offline. Itu bisa dimanfaatkan. Contoh di sini send, ya. Send, swim, repair, study, cook. Ini sudah tahu artinya apa belum? Sudah. Send artinya mengirim. Selanjutnya renang. Repair. Coba ada buka Google, ya, buka Google. Nah, ini nanti akan kelihatan apa alat bantunya, ya, alat bantunya. Repair ini beneran kata kerja apa bukan sih? Nah, beneran kata kerja. Nah, ini alat perbaikan berarti melakukan sesuatu. Kemudian verb itu juga dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuknya. Bentuknya ada verb 1, verb 2, dan verb 3. Ini kita akan mengenali dulu ya. Kita mengenali verb itu seperti apa. Kata kerja dari bentuk verb 1, bentuk verb 2, bentuk perubahannya itu dengan ditambahi dengan ed atau d dalam kondisi regular verb. Kita hari ini membahas regular verb dulu. Jika ini nanti sudah selesai, ada yang irregular. Irregular itu yang tidak beraturan. Nah, berarti yang tidak ditambah dengan ed atau d. Contoh call. Call berakhiran double L ada tambahan ed, ya, ini artinya memanggil. Cancel juga ditambahi dengan ed.
Ya, ditambah dengan ed. Kemudian amazed jadi amazed tanpa ada tambahan ed karena apa? Sudah ada e di belakang, jadi tinggal nambahkan d aja. Tetap enjoy. Kemudian rub kenapa ya, di bentuk kedua kok ada tambahan b? Ini ya, ada tambahan b terus ada tambahan ed, sedangkan awal katanya adalah rob aja. Kira ya sudah paham semua ya? Ya. Oke ya, sudah paham semua. Ganti saya yang bertanya. Ya, ganti saya yang bertanya. Menurut mahasiswa, verb itu apa sih? Verb adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan aksi, kegiatan, atau keadaan dalam sebuah kalimat. Bisa memberikan contohnya kata saja ya, memberikan contoh katanya. Smile. Ada lagi? Enjoy. Reading. Oh, read ya, read ya, oke, read, siap ya. Noun adalah kata benda yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik itu benda nyata ataupun tidak nyata. Kemudian proper noun, nama orang, nama bangsa, nama suku, nama agama, nama hari, nama bulan, ya itu termasuk proper noun. Kalau contohnya ini bisa jadi Ilya ini kan nama orang nih ya, kemudian Bugis ini suku, agama Islam, Mandi Atlantik ya, dan seterusnya. Yang ketiga ini adalah material noun. Material noun ini bisa dikatakan ya sebuah benda yang bisa digunakan membuat sesuatu. Artinya dia adalah sebuah bahan, bisa water, sugar, sand, wood, gold, oil, rice ya. Kata benda itu ada yang bisa dihitung, ada yang tidak bisa dihitung. Jumlah contoh yang tidak bisa dihitung berarti contoh countable, bentuk jamak, artinya bentuk yang lebih dari satu, itu harus ditambah dengan s atau es. S atau ES kita pilih lagi S atau ES-nya, dan tidak semuanya bisa masuk. Berarti apa? Yang bisa ditambah dengan ES adalah kata yang berakhiran hanya S, X, Z, SH, CH. Bas berakhiran S ditambahkan basis. Ini bisa berarti busnya, ini busnya berapa? Satu. Kalau yang ini lebih dari satu. Lebih dari satu bisa menyebutkan Tiga. Dua, tiga, dan seterusnya. Berarti lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Pakai basis tambahan S atau ES. Oke, tunggal atau plural? Ya, tunggal atau plural. Kita tinggal mengetahui aja, oh ada tambahan S, oh ada tambahan ES. Ini sudah kita ketahui, oh ini satu, ini lebih dari satu. Bisa difahami? Bisa. Ada yang bertanya? Silahkan. Oke ya, ini adalah hasil belajar teman-teman sendiri. Nanti dalam menjumpai tulisan-tulisan berbahasa Inggris di luar kelas, atau di dalam HP, atau dalam tulisan-tulisan jurnal, akan menemukan seperti itu, mungkin bisa didiskusikan dengan saya. Ini seperti apa? Sudah menggunakan alat bantu, tetapi juga memiliki keraguan. Mau tanya dengan saya, oke, saya akan selalu siap. Ini bisa dibaca sendiri ya. Ini materinya kan saya kirim ke teman-teman mahasiswa semua. Ini saya tinggal menyampaikan, nanti di bawah ada beberapa latihan, silakan diisi. Itu sudah bentuk soal yang sudah saya buat, silakan dikerjakan. Ini kita coba untuk berlatih mengartikan ya.
Some sudah ada artinya beberapa. Any, ada yang tahu artinya? Ini itu jumlah. Sama. Artinya sama ini. Oh, berapa? A lot of artinya Banyak. banyak. Many artinya Sama. Beberapa. sama yang atasnya ya. How much? Sama Sama. juga yang atasnya. A few. Sedikit sekali. Few Sedikit. sedikit sekali. Ini bisa dibedakan ya. Kalau yang ada e-nya berarti ada Sekali. terus a little. Berarti sama little artinya Ditambah sekali. sedikit sekali Sedikit sama sekali. sedikit. Untuk countable atau uncountable. Nah, kita berarti ya mengetahuinya pada orange-nya atau kata bendanya. Kata bendanya. Ketika ini tidak ada centangnya, berarti ya tidak bisa Bisa digunakan. disandingkan, tidak digandengkan. Oke ya, ini beberapa latihan juga ada di bawah. Ada yang bisa menjawab noun itu apa dan memberikan contohnya. Saya, Pak. Ya, Noun adalah apa saja yang diberi nama. oke, Benda apa bisa, saja yang diberi bisa. nama. Oke. Contohnya? Contohnya book, car, Hmm, bus, oke. bus. Sudah. Di dalam urutan pertama di kalimat, karena posisinya sebagai subjek. Kalau objek, dia pada posisi ketiga. Kalau dalam SPOK itu ada subjek urutan 1, kemudian predikat, kemudian objek, baru keterangan. Nah, berarti objek posisi ketiga. Ketika arti kata I, arti katanya adalah saya. Saya itu dimasukkan dalam susunan kalimat di pertama penyebutannya, berarti dia tulisannya menjadi I. Kalau saya ya dalam pengucapan kalimatnya itu diposisikan tidak di awal, berarti berubah menjadi me. Begitu juga selanjutnya. You, they menjadi them. Ini bisa nggak Pak? Ini ciri-cirinya kita ketahui bagaimana? Artinya ada yang tahu artinya? Diri sendiri, diri sendiri. Saya ingin sedikit ini. Sendiri sama diri sendiri, sendirian sama diri sendiri, bahasa Inggrisnya beda enggak? Beda ya? Oke, bener beda. Karena saya juga ingin mengetahui nih kemampuan dan daya ingat teman-teman mahasiswa terhadap materi pronoun. Oke ya, saya ingin tanya. Pronoun sama contohnya. Ya sama seperti pertanyaan yang tadi. Ya sama seperti pronoun itu apa sih? Contohnya apa? Saya, Pak. Oke, silakan. Merupakan pronoun itu kata yang berfungsi sebagai kata pengganti untuk kata benda. Oke, contohnya? Contohnya I, my, mine, myself. Agak berbeda pemahamannya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Secara nama sudah beda, berarti nanti secara pemahaman kira-kira juga ada bedanya. Oke ya, kita fokus ke bahasa Inggris. Kalau mau tanya kenapa kok bahasa Indonesia seperti bahasa Inggris seperti ini, itu nanti ya ketika sudah memahami ini. Adjektif adalah kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti yang membatasi makna kata benda atau kata ganti. Panjang ya? Panjang. Wes, ini kita langsung aja. Adjektif adalah kata sifat. Dia bisa digunakan untuk menjelaskan dan membatasi. Udah. Menjelaskan atau membatasi. Kalau yang di awal ini menjelaskan berarti dia deskriptif. Kalau yang membatasi berarti yang limiting. Yang limiting adjektif. Karakter, ada yang tahu artinya kind? Polite? Jadi kembali ke alat bantu. Ya,
itu tidak dipermasalahkan di perkuliahan bahasa Inggris. Alat bantu pengayaan kosakata. Silahkan. Kalau alat bantu untuk yang lain-lain, kalau belum disarankan ya jangan dulu. Nanti kontrolnya agak susah, ya. Karena materinya sudah selesai. Nah, ini saya ingin mengukur nih setiap kemampuan mahasiswa untuk mengisi 20 soal ya, melalui 20 soal melalui ini saya pakai word wall. Cuman ya seperti inilah pilihan katanya ini nanti bisa diketahui, saya kirim nanti ke WA lagi. Setelah selesai kita sudah bisa menutup perkuliahan ya, sudah saya kirim, nanti silakan untuk dikerjakan. Oke, terima kasih. Perkuliahan hari ini mudah-mudahan dapat meningkatkan pemahaman teman-teman mahasiswa. Dan juga saya mengharap teman-teman tetap berlatih di rumah, di mana ukuran ini nanti ya yang sudah saya kirim ini juga masuk dalam perhitungan di penilaian ya. Ini karena ukuran ya, mengukur. Kalau yang kuis tadi untuk mereview kembali ya, kalau yang ini untuk mengukur kemampuan setelah belajar. Nah, harapannya dari soal-soal yang saya buat, mahasiswa juga dapat termotivasi untuk selalu belajar. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau didiskusikan dengan saya tetap memfasilitasi itu. Nanti juga saya juga mengharap dalam perkuliahan bahasa Inggris saya dapat memberikan fasilitas praktek dalam bahasa Inggris, baik secara komunikasi atau tulisan ya. Nanti ini karena masih pertemuan kedua, jadi ya kita masih banyak membahas teori dan juga mengukur kemampuan pemahaman terhadap teori, karena itu ada modal dasar untuk kita. Mungkin seperti itu dulu. Mungkin ada perlu untuk didiskusikan atau apa yang ingin kita bahas? Cukup? Sudah cukup. Cukup ya? Oke, terima kasih atas pertemuannya. Mudah-mudahan hari ini dapat manfaat dan dapat meningkatkan pemahaman. Amin. Oke, terima kasih dari saya. Besok ketemu lagi di hari yang sama, di jam yang sama, tetap di ruangan yang sama. Oke ya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dimulai untuk penutupan perkuliahan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai.